Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, nama Sandrina Irsandi, NIT 2002-0618. Izin menjelaskan materi diklat dari 1 sampai dengan 4. Izin senior, izin menjelaskan materi diklat 1 tentang sejarah penerbangan pada tanggal 28 hari Jumat. Siap, terima kasih. Sejarah penerbangan. S1 Teknik Dirgantara. Kita sebagai calon sarjana teknik yang bergerak di bidang penerbangan sudah semestinya mengetahui sejarah dunia, perkembangan dunia hingga sekarang. Tujuannya ialah yang pertama dapat mengetahui sejarah dunia, yang kedua dapat mengetahui sejarah penerbangan di Indonesia. Sejarahnya yaitu penemuan pesawat terbang memiliki peran besar terhadap alat transportasi yang sangat penting di dunia, di mana pesawat terbang menjadi alat transportasi yang populer di masa ini dan menjadi pilihan perpergian saat ini. Sejarah singkatnya dalam penerbangan dunia. Penemu pesawat terbang ialah yang pertama ada Abu Al-Qasim Abbas bin Taqurim pada tahun 875 Masehi. Yang kedua ada Leonardo da Vinci, dan yang ketiga ada Wright bersaudara pada tahun 1900. Selanjutnya ya, sejarah singkat penerbangan di Indonesia. Pada tahun 1960, Indonesia membentuk lembaga persiapan industri penerbangan atau yang disebut LAPIP sebagai lembaga yang mampu berbicara lebih dalam dunia kedirgantaraan. Pada perkembangan LAPIP diubah namanya menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanoi atau disebut LIPNUR untuk menghormati jasa-jasa Nurtanoi. Pringgo Hardisujo. Yang kedua pada tahun 1976 IPTN hadir dan mengambil ahli semua fasilitas kedirgantaraan di Indonesia termasuk LIPNUR pada saat itu. Yang ketiga pada zaman pemerintahan Orde Baru, IPTN mendapat kucuran dana dan fasilitas yang besar dari pemerintah untuk mengembangkan dunia kedirgantaraan di Indonesia agar mampu membicarakannya lebih di tingkat dunia. Yang keempat, pesawat seperti N250 dan N230 berhasil diciptakan. Yang kelima, pada zaman Orde Baru IPTN melalui pemerintahan juga mengirimkan beberapa anak muda ke luar negeri untuk menyerap pengetahuan beberapa dari luar dunia, perakitan dan pembuatan pesawat terbang. Yang keenam, IPTN pun berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI Indonesia. PT Dirgantara tidak langsung merespon dengan membuat pesawat seperti sejarah masa lalu. Namun PTDI hanya memasok suplai komponen pesawat. Yang ketujuh, perusahaan seperti Boeing, Airbus, dan British Aerospace berhasil digandeng. Namun pada perkembangan inovasi akan teknologi pembuatan dan perakitan pesawat terbang juga dimulai kembali oleh
PT Dirgantara Indonesia. Izin senior izin menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang organisasi penerbangan internasional dan nasional. Macam-macam organisasi dunia. Yang pertama ada IATA atau International Air Transport Association. Yang kedua ada ICAO atau International Civil Aviation Organization, dan yang ketiga ada INACA atau Indonesia National Air Carriers Association. Yang keempat ada UFTA atau Universal Federation of Travel Agents Association, dan yang kelima ada ASITA atau Association of Indonesia Travel Agencies. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu IATA. IATA pada tahun 1919 para pelaku angkutan udara ini mendirikan IATA di Den Haag, negeri Belanda, pasca Perang Dunia Kedua. Pada bulan April tahun 1945, organisasi IATA ini direvisi di Havana, ibu kota Cuban, dan menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Tujuan dan fungsi IATA ialah tujuan utamanya membentuk maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan keseragaman dalam menetapkan harga. Fungsi untuk penerbangan airlines mengadakan acara untuk memecahkan berbagai masalah airlines yang dihadapi setiap perusahaan penerbangan. Fungsi IATA bagi pemerintah dan negara menyiapkan cara untuk harga dan tarif internasional, memberikan pengalaman praktis dari beberapa perusahaan penerbangan, dan fungsi untuk konsumen memberikan kepastian adanya suatu standar operasional yang tinggi dimanapun. Harga penerbangan yang diterapkan merupakan tarif terjangkau oleh masyarakat. Anggota-anggota IATA, yang pertama ada regional Afrika, yang kedua ada regional Asia Pasifik, yang ketiga ada Tiongkok, ada regional Tiongkok dan Asia Utara, yang keempat ada regional Eropa, yang kelima ada regional Amerika Latin dan Karibia, yang keenam ada regional Timur Tengah dan Afrika Utara, yang ketujuh ada regional Amerika Utara, dan yang ke-8 ada regional Rusia dan CIS. Yang kedua saya akan menjelaskan ICAO. ICAO adalah sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang berdiri pada 4 April 1974. ICAO dibentuk melalui persetujuan 26 negara yang sebelumnya mengikuti konferensi Chicago yang diselenggarakan di Chicago, Illinois, yang berlangsung dari tanggal 1 November sampai 9 Desember 1994. Tujuan ICAO ialah yang pertama mengembangkan prinsip-prinsip dasar teknik navigasi penerbangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan transportasi udara internasional yang dapat menjamin keselamatan dan ketertiban pertumbuhan dan penerbangan sipil internasional seluruh dunia. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan INACA. INACA Indonesia Air Series Association
atau Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara Nasional Indonesia adalah sebuah organisasi atau wadah persatu antara perusahaan-perusahaan angkutan udara dan kegiatan penerbangan nasional yang ada di Indonesia. Tujuan INACA ialah yang pertama menyediakan kerangka kerja efektif untuk membicarakan langkah-langkah mengurusi dampak kerugian dari persaingan tidak sah. Kedua, mencari pemecah terhadap dampak negatif dari pembatasan peraturan pemerintahan dan industri. Yang keempat, saya akan menjelaskan UFTA didirikan pada tahun 1966. UFTAA merupakan satu-satunya federasi asosiasi travel agen dunia. Tujuan UFTAA ialah yang pertama, menyatukan dan menguatkan asosiasi dan organisasi travel agen. Yang kedua ada bertindak sebagai wakil tunggal profesi travel agen pada tingkat internasional dan dunia. Yang ketiga, menjamin hubungan maksimum praktis, perlindungan dan perkembangan di bidang ekonomi, hukum dan lingkungan sosial bagi profesi travel agent. Dan yang terakhir, yang kelima, ada ASITA. ASITA didirikan pada tahun 1971 bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan peran para anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. Izin melanjutkan menjelaskan materi diklat yang ketiga tentang main komponen pesawat terbang tanggal 28 hari Jumat. Siap, terima kasih Sen. Main komponen pesawat terbang ada 4 poin. Yang pertama yaitu definisi teknik dirgantara, poin kedua yaitu klasifikasi pesawat terbang, poin ketiga yaitu kenapa pesawat terbang bisa terbang, dan poin keempat yaitu main komponen pesawat terbang. Yang pertama saya akan jelaskan poin yang pertama, definisi teknik dirgantara. Teknik dirgantara ialah ilmu mempelajari tentang meneliti dan mengembangkan masalah-masalah kerekayasaan pesawat terbang. Dalam teknik penerbangan dalam bahasa Inggris berarti aviation engineering. Sedangkan aeronautik dan astronautik diterjemahkan sebagai teknik dirgantara yang berarti kawasan udara dan antariksa. Yang kedua, klasifikasi pesawat terbang. Yang pertama itu berdasarkan kategori, ada normal, yang kedua ada utilitas, yang ketiga ada aerobatik, yang keempat ada komuter, dan yang kelima ada transport. Yang keduanya yaitu berdasarkan golongan. Yang pertama ada restricted, yang kedua ada yang namanya terbatas, yang ketiga ada profesional, yang keempat ada eksperimental, dan yang ketiga berdasarkan kelas. Yang pertama ada pesawat terbang atau airplane, yang kedua ada pesawat rotor atau rotorcraft, yang ketiga ada pesawat layang atau glider, dan yang keempat ada balon udara. Yang keempat itu ada berdasarkan lokasi take off dan landing. Berdasarkan lokasi take off dan landing itu ada dua, yaitu satu pertama ada land plane, dan yang kedua ada
seaplanes. Land-plane cuman bisa dilakukan di darat saja, sedangkan seaplanes bisa melakukan pendaratan di air. Yang kelima ada berdasarkan model dan jenis dari pabrik. Yang A ada Airbus A300, A310, 757, 767, dan 777 atau 777. Yang ketiga ada Cessna jenisnya 170. Yang keempat ada Cessna Nurtanio jenisnya yaitu CN212 dan CN235. Yang kelima ada Fokker jenisnya yaitu V27, V28, V29, V50 atau V100. Yang keenam Gulfstream jenisnya ada G1, G2, G3, G4, dan G5. Ketujuh ada Douglas jenisnya DC sampai 9, ada DC sampai 10. Lalu yang keenam berdasarkan misi. Yang pertama ada berdasarkan misi itu pesawat militer untuk kegiatan militer. Yang kedua ada pesawat sipil untuk mengangkut penumpang biasa. Dan yang ketiga ada pesawat VIP untuk mengangkut penumpang seperti pejabat negara. Yang ketujuh ada berdasarkan jarak tinggal dan landan. Normal, pendek, vertikal, dan vertikal. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu kenapa sih pesawat bisa terbang? Secara ilmu penerbangan pesawat bisa terbang karena ada 4 gaya. Yang pertama ada wake, berat, ada gaya thrust. Yang kedua ada gaya thrust, dorong. Yang ketiga ada daya drag, hambat. Dan yang keempat itu ada daya lift, angkat. Poin keempat yaitu main komponen pesawat terbang. Yang pertama itu ada landing gear. Landing gear itu adalah roda pendaratan untuk pesawat terbang, berfungsi untuk menopang badan pesawat saat di ground. Yang kedua ada fuselage. Fuselage adalah kabin atau kokpit yang berisi kursi atau penumpangnya dan pengendali pesawat. Tipe fuselage ini ada 3. Yang pertama terus tipe, yang kedua monocoque, yang ketiga ada semi monocoque. Yang ketiga ada wings. Wings ini terbagi menjadi 7 bagian yaitu ribs, nose ribs, spine spar, ridge spar, stringer, skin, dan ribs. Yang keempat ada empennage. Dan yang kelima ada engine. Engine terbagi menjadi 5 jenis engine. Yang pertama ada piston engine, jet engine, turbofan engine, turbohalf, dan ada turboprop. Izin senior, izin melanjutkan menjelaskan materi diklat yang keempat tentang main komponen dan bagian-bagian pesawat terbang. Bagian-bagian pesawat terbang terdiri dari ada fuselage. Fuselage adalah bagian pesawat utama, yaitu badan utama sebuah pesawat di mana awak pesawat, penumpang atau kargo ditempatkan. Bagian-bagian fuselage terdiri dari
Yang pertama cockpit, yang kedua passenger cabin, yang ketiga galley, yang keempat lavatory, yang kelima ada nose atau tail section. Jenis-jenis fuselage itu ada Mami Monoko, ada yang monoko, dan ada yang truss. Dan landing gear adalah penopang pesawat pada waktu parkir, taksi atau bergerak di darat, lepas landas atau pada waktu pesawat mendarat. Macam-macam landing gear ada yang pertama tail landing gear, yang kedua ada nose landing gear, yang ketiga ada main landing gear. Selanjutnya itu flight control terdiri dari 3, yang pertama yaitu aileron, yang kedua yaitu elevator, yang ketiga yaitu ada radar. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian engine. Yang pertama ada air intake, yang kedua ada kompresor, yang ketiga ada combustion chamber, yang keempat ada turbin, yang kelima ada exhaust menuju. Yang pertama ada kompresor, berfungsi untuk menempatkan udara agar udara menjadi berbentuk jenis-jenis kompresor seperti axial atau centrifugal. Selanjutnya ada combustion chamber, berfungsi untuk ruang pembakaran antara fuel atau fuel nozzle, api atau spark plug, dan udara atau oksigen. Fungsi-fungsi combustion chamber yaitu ada can atau 6-8 ruang pembakaran, ada anular, dan ada can anular. Selanjutnya ada turbin. Turbin berfungsi untuk merubah energi kinetik menjadi energi mekanik untuk memutar kompresor. Jenis-jenis turbin ada 3 yaitu impulser, ada reaksan, ada impulser reaksan. Yang selanjutnya ada exhaust nozzle, berfungsi sebagai ruang tempat pembuangan hasil pembakaran. Jenis-jenis exhaustion itu ada konvergen dan divergen. Sekian dari tugas 5 saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.